illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu iman dan takwa dalam makna dan arti yang sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita mudah untuk menghadiri panggilan Allah, melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Bahkan sekarang kita sudah berada di rumah Allah, di masjid untuk ruku dan sujud. Maka berarti kita saat ini ditakdir menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga kualitas iman ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil Jum'ah ini mari kita jadikan sebagai saat atau waktu untuk introspeksi. Apalagi ini di penghujung daripada tahun kalender Masihiyah. Kita sudah beberapa hari lagi akan meninggalkan tahun 2022 dan akan nyongsong tahun 2023. Artinya apa? Perjalanan hidup kita perlu kita evaluasi, perlu kita hitung. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu. Editlah atau evaluasilah, kita hitung dulu amal-amalan kita sebelum kita dihitung betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nanti yang menghitung Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada lagi untuk perbaikan, tidak ada lagi untuk remedi, tidak ada lagi untuk kita memperbaiki amalan-amalan kebaikan kita. Tetapi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menghitung amal kita, maka artinya masih ada perubahan untuk kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencermati dari Al-Qur'anul Karim barometer-barometer yang kira-kira bisa untuk mengukur diri kita dalam kualitas iman dan takwa kita. Dalam Al-Qur'an misalnya surat Al-An'am, Allah memberikan ukuran-ukuran barometer-barometer keimanan dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat Al-An'am berfirman di dalam ayat yang kedua, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini mungkin ayat yang populer yang sering kita dengar. Tapi justru inilah di antara ukuran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul ada keiman di dalam hati? Kata Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang hatinya ada iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat
qulubuhum. Hatinya ada getaran-getaran kerinduan. Hatinya ada getaran-getaran tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Dan juga ada getaran-getaran di dalam hati ketika disebut azab siksa Allah yang begitu luar biasa dahsyat. Jadi gemuruh kerinduan kita terhadap Allah, gemuruh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati pasti akan ada rasa getar-getarnya. Ini mungkin hal yang umum, hal yang lumrah, tetapi justru ini sangat fundamental. Nama Allah Tuhan kita yang punya sifat maha, ketika disebut kok hati tidak ada getarnya sama sekali, itu bagaikan membran yang banyak keraknya. Membran yang banyak keraknya itu butuh untuk mungkin dipukul baru bisa bergetar. Tapi kalau membran yang begitu tipis, tanpa ada kerak-kerak di dalam hati, maka tiupan angin yang sepoi-sepoi pun bisa menggerakkan membran yang begitu amat tipis. Begitulah hati kita. Ukuran ketika nama Allah disebut, bergetar hati kita menjadi barometer ukuran iman. Lalu ketika kita sering mendengar kalimat Allah disebut, hati kita kok enggak bergetar, maka berarti ini ada masalah di dalam qalbu kita. Berarti ini ada masalah di dalam hati kita. Apakah begitu rapuhnya kita? Apakah begitu banyak penyakitnya kah di dalam hati kita? Banyak keraknya kah di dalam hati kita? Banyak maksiatnya kah ketika kita di dalam hidup sehari-hari, sehingga nama zat yang luar biasa disebut pun tidak ada getar-getar cinta di dalam hati kita? Ini adalah satu muhasabah di dalam renungan Jumat dan di dalam renungan akhir daripada tahun ini, supaya ada perubahan-perubahan yang signifikan. Hati ini kita sembuhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, mari kita lihat dulu hati kita masing-masing. Kita pegang dulu hati kita masing-masing. Adakah rasa rindu kita? Rasa rindu kita bisa kita ukur dari setiap kali kerinduan Allah kepada kita. Allah memanggil kita 5 kali di dalam sehari. Adakah kita rindu terhadapnya? Ketika Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, adakah kerinduan kita untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita ukur dari ini, insya Allah 5 waktu masjid pasti penuh. Karena apa? Setiap individu kita ada kerinduan terhadap Allah. Tetapi manakala 5 waktu ini masih kosong, bahkan ketika Allah mengumandangkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil pada hari Jumat untuk melaksanakan ibadah, fas'au, bersegeralah. Tinggalkan itu harta benda kita, tinggalkan itu kepentingan-kepentingan dunia kita. Apapun perkara-perkara dunia kita tinggalkan sementara. Fas'au ila dzikrillah, dan bergegaslah untuk mengingat Allah sebagai bentuk kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika hati ini masih sehat, ada getar-getar cinta di dalam hati, ada getar-getar kerinduan di dalam hati, maka bergembiralah dan tersenyumlah, karena Allah akan menghampiri kita dengan tersenyum dan memberikan hadiah spesial surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, barometer iman kita bisa diukur dari kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman
Wa idza tuliyat, dan ketika dibacakan, alaihim, atas mereka, ayat-ayatnya, baik ayat yang qauliyah Al-Qur'anul Karim maupun ayat kauniyah alam semesta ini, semuanya adalah ayat-ayat Allah. Ketika kita membaca ayat-ayatnya Allah, misalnya ada nyamuk nempel di kulit kita, kita baca, kita teliti, ya Allah, begitu luar biasanya hamba-Mu yang namanya nyamuk. Makhluk kecil, makhluk yang kecil ini bisa sangat dahsyat, bisa menggoncangkan dunia. Bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk pun, seperti 2 tahun yang lalu, hebohkan dengan namanya virus. Yang virus itu ribuan, jutaan, tapi hanya satu virus yang disebutkan oleh para ahli namanya corona, dunia bergoncang. Virus yang kecil, yang lembut, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita, tapi bisa menggoncangkan dunia. Itulah ayat-ayat Allah. Kalau kita kemudian membaca, ya Allah, satu virus saja bisa luar biasa, berarti Engkau memang zat yang luar biasa. Maka ketika kita kemudian setiap memahami, melihat apapun ayat-ayat Allah yang ada di depan kita, kemudian zadathum imana, tambah imannya, tambah pengakuannya bahwa kekuatan Allah luar biasa, bahwa Allah betul-betul Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka ketika kita dalam keadaan sholat, mengangkat kedua tangan, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, itu sebetulnya kalimat yang dahsyat. Maka saking dahsyatnya para sahabatnya Rasulullah SAW, banyak yang tersungkur ketika baru mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Karena apa? Karena melihat betul-betul akbarnya Allah, kuasanya Allah yang tiada tertanding. Dan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu kecil. Itulah makna daripada Allahu Akbar. Oleh karenanya mari kita tawajuh ilallah, kita bertemu, bersilaturahim dengan Allah, baca setiap ayat-ayatnya Allah untuk menjadikan tambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil firwarham wa anta khairur rahimin.